Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Sakilah, NIM 2019 0430 122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Usaha Kecil dan Menengah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja selama wabah virus corona di wilayah Lampung Utara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19, negara dan ekonomi global telah jatuh ke dalam resesi. Hal ini diwujudkan dalam pertumbuhan atau resesi ekonomi nasional dan global yang negatif. Perekonomian nasional sendiri mengalami kontraksi, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada triwulan 2 tahun 2020. Nah, penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu penurunan biaya investasi seperti akuisisi, konstruksi, dan aset tetap, serta penurunan pengeluaran pemerintah seperti barang menjadi faktor utama. Selain itu, aktivitas perdagangan luar negeri menurun tajam. Perlambatan terkecil dalam pertumbuhan ekonomi terjadi di triwulan kedua, tetapi COVID-19 akan terus menahan pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga dan keempat. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan ketiga dan memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar 0,4-1%. Kedua, seperti yang ditunjukkan Dinas Koperasi, UMKM di Indonesia terdampak pandemi COVID-19 dengan 163.713 usaha kecil dan menengah UMKM dan 1.785 koperasi terkena dampak pandemi melalui 90% pembuatan item klinis, 70% bantuan untuk item pertanian, 350% makanan sayur-sayuran, 350% sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Pertukaran. Nah, UMKM harus cakap, efektif, berdaya, cipta, dan berjiwa kepeloporan. Keempat perkumpulan tersebut harus dikaitkan dengan erat, dan para pengusaha UMKM harus ditempatkan lebih hati-hati. Mereka tidak dapat benar-benar melakukan resuransi, namun harus memiliki opsi untuk melihat peluang lanjut untuk memasuki pasar yang lebih besar. Yang ketiga yaitu pertukaran bisnis internet. Bisnis telah berkembang secara drastis selama pandemi COVID-19. Dari sudut pandang moneter, alternatif efek mempertahankan buruh UMKM selama pandemi COVID-19 di peraturan Lampung Utara dapat mengurangi kebutuhan dan pengangguran. Beberapa waktu lalu, pertumbuhan usaha kecil dan menengah UMKM di Lampung Utara tetap berkembang. Pakar percaya bahwa komitmen usaha kecil dan menengah UMKM tidak dapat dipisahkan dari perputaran keuangan lingkungan karena perkembangan dan kemajuan usaha kecil dan menengah UMKM menunjukkan pola kritis dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh usaha kecil dan menengah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara. Kedua, untuk mengetahui strategi pemerintah Lampung Utara terhadap kehadiran usaha mikro dan menengah UMKM selama pandemi COVID-19 di pemerintah Lampung Utara. Selanjutnya yaitu gap literatur. Yang pertama yaitu hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Yang kedua yaitu hasil analisis data menunjukkan sebagai berikut. Penyerapan
tenaga kerja kepada sektor industri Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel nilai produksi, nilai investasi, dan nilai jumlah usaha. Nilai produksi, nilai investasi, dan jumlah unit usaha adalah faktor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada sektor industri Sumatera Barat tahun 1997 sampai 2008, variabel produksi dan investasi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang akan diserap pada sektor industri Sumatera Barat. Variabel produksi memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial atau simultan terhadap pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pendurung, Kota Semarang. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Motivasi di balik tinjauan ini adalah apa arti UMKM bekerja di Kabupaten Lampung Utara selama pandemi COVID-19. Guna mencapai tujuan ini, saya sendiri menggunakan pendekatan eksplorasi subjektif. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga para ilmuwan dapat melacak klarifikasi pasti tentang apa yang sedang dipertimbangkan di daerah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh John W. Carroll tahun 1994. Metodologi subjektif adalah siklus pemeriksaan untuk memahami masalah dan masalah sosial individu tergantung pada pembuatan semua gambar yang dibingkai oleh kata-kata, laporan sudut pandang saksi poin demi poin dalam satu pengaturan logika. Mengingat pengaturan ini, metodologi subjektif dianggap cocok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh spesialis. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Warung Kelontong Bapak Mardiono di Kabupaten Lampung Utara dipilih untuk penelitian ini. Bapak Mardiono merupakan pelaku usaha warung kelontong yang didirikan sejak 6 tahun yang lalu. Warung kelontong ini berdiri sejak tahun 2015. Meski terbilang cukup tua, usaha kecil dan menengah warung kelontong Pak Mardiono masih bisa bersaing dengan munculnya usaha kecil dan menengah warung kelontong yang baru. Adapun UMKM lainnya seperti Ibu Rohati menjual berbagai macam pakaian di Kabupaten Lampung Utara. Nah, posisi ini dipilih karena bisnis ini telah ada sejak lama. Oleh karena itu, menurut saya Kabupaten Lampung Utara ini merupakan tempat yang cocok bagi peneliti untuk memperoleh informasi relevan. Perkiraan waktu yang digunakan untuk melakukan pencarian adalah 1-2 bulan. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, seperti yang dikatakan oleh Ari Kunto tahun 2013. Observasi merupakan metode pertemuan langsung yang memungkinkan Anda untuk secara langsung membayangkan dan memperhatikan diri sendiri, kemudian pada saat itu merekam kejadian atau peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam kenyataan. Sekali lagi, menurut Sugiono tahun 2020, melihat persepsi sebagai instrumen penyelidikan dan arahan dengan sengaja merekam perilaku ketika dilihat atau diperlihatkan secara langsung. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, teknik pertemuan yang digunakan adalah talk with research. Dengan adanya data yang dapat diakses, para ilmuwan memperkuat untuk mendapatkan data tentang penanganan informasi, mengetahui apa yang akan terjadi. Hanya saja ini diperlakukan untuk bekerja di bidang UMKM. Para ilmuwan mengajukan pertanyaan tentang latihan menggunakan pertemuan tidak terstruktur. Pertemuan tidak struktur adalah pertemuan di mana spesialis tidak melibatkan pedoman pemeliharaan terkoordinasi yang metodis
metodis, dan lengkap untuk berbagai informasi. Manual pemeliharaan yang digunakan adalah tata letak masalah yang diangkat. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan kejadian sebelumnya. Materi dapat berupa teks dan gambar, tersusun catatan seperti jurnal, biografi, dan aturan strategi. Misalnya, sebuah laporan sebagai mahakarya seperti showstopper dapat menjadi ulasan naratif tambahan dengan menggunakan strategi nyata, misalnya gambar penting wawancara, eksplorasi subjektif, menurut Sugiono tahun 2012. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Data kualitatif merupakan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan individu yang diinvestasikan sebagai informasi lisan dengan klarifikasi percakapan. Data primer merupakan data yang didapat dengan cara memberikan data secara langsung oleh pengumpul data, menurut Sugiono tahun 2012. Sumber utama adalah transkrip wawancara dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data berupa catatan penting situasi dan kejadian. Temuan kunci berikut adalah observasi terkait penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Yang terakhir yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dengan mendaftarkan arsip yang terkait dengan organisasi dan bisnis yang terkait dengan percakapan pembuatnya. Informasi opsional adalah data yang tidak dapat diakses dengan cepat oleh otoritas informasi. Sumber informasi opsional ini mungkin merupakan konsekuensi dari penanganan informasi penting yang dikumpulkan selama wawancara dan persepsi lapangan tanpa henti. Penciptaan juga menyinggung informasi opsional dari tulisannya. Dalam mengeksplorasi tulisan, penulis menelaah tulisan yang dapat mendukung eksplorasinya, khususnya tulisan yang berkaitan dengan ujian. Informasi opsional dari tinjauan ini adalah konsekuensi dari persepsi harus ditulis sebagai laporan yang menggambarkan titik eksplorasi. Yang kedua yaitu merekam hasil sebagai gambar, misalnya foto dan outline. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.